cahaya. Sampai kita record ya. Iya, ini yang kosongnya Rohammer tadi. Semoga abis ini kita masih ada segame lagi ya. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Cara ikut gimana bang? Ikut via saluran bisa. Kalau mau pakai donat juga bisa. Donat sih kalau mau langsung cepat Bang War. Langsung main abis ini. Bisa gratis bisa, VIP juga bisa. Tidak setiap hari kamu bisa menemukan Dragon Tamer yang tampan sepertiku. Mereka memanggil cara ikut bisa VIP, bisa negaraku gratis. dari kehancuran. Dari air Hidup terkeruh, adalah pertunjukan dan akulah penarik utamanya. Kali ini pilihan ada di tanganku. Cara ikut bisa gratis, bisa VIP. Yang ini mah Oji Safak. Nanti masih live kah bang? Nanti masih live, kurang tahu nih. Makanya kalau rame mau masih, cuman kalau enggak palingan udahan. Tergantung rame apa enggaknya teman-teman ya. Kiminya dikasih suruh di-ban. Kiminya kenapa nggak di-ban guys? ayo hijaukan Kalian malah ngasih kiminya ke dia kah? Gelo. Aduh. Sorry. Nggak di-ban guys kiminya guys. Enak lah. Harusnya enak ini ya. cinta dan harapan. Cuma tadi beberapa kali masih gagal sih. Tapi kita lihat aja apakah ini bisa. Mespat udah diupload. Kita coba masuk ke mes yang selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Mal ikut. Boleh. Di sini ya. Gua boleh ikut gak? Tidak ada yang bisa lari dari tinju besiku. Boleh. Kalau mau ikutan gratis via saluran, kalau mau VIP donat ya. Bang Mal Claude aing gak uprade nih skill. Upgrade tergantung sama timnya sih guys. Kebuka semua. Lantai ini tidak hanya Ini main kostum biasa, bukan BG room ikut tour. mabar. Catat ait atau apa? Pakai saluran teman-teman ya. Kalau Saluran mau ikutan apa main ya. BG? Wah. Saluran WA iya. Jangan aja kalau kalian mau ikutan main dari saluran. Linknya di bio ya. Bagi Ikut link gratis BG. via saluran. Linknya di bio, semuanya di bio guys. Oh oke. Kalau kalian pengen tahu tutor masuknya, buka VT yang disematkan teman-teman ya. Itu dikasih tahu guys cara buat ikut mainnya, oke? Let's go. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds. Let's go. Kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya teman-teman. Kita akan coba lihat pertarungan dari RRQ dan juga Onyx untuk game yang kali ini. Siapakah yang akan berhasil memenangkan match yang sekarang? Tentunya dengan satu buah rest buff yang tentunya juga kini harus mencoba diambil. Fahri mencoba mendapatkan langsung dengan Almighty yang kini harus bermain di bagian top lane. Bersama dengan Lujet yang kini harus mencoba untuk menjadi lawannya kah di area sana dengan Kars. Mencoba pakai Moskop.
mencoba menunggu di bagian burst. Terlalu dikejutkan dengan permainan yang begitu barbar dari seorang Onfa untuk game yang kali ini. Dengan Rafa, Maskarat, recall harus dilakukan. Coklatos memberikan keterlibatan, membuat seorang Almighty kini dalam bencana. Tapi Adhan mencoba untuk juga mengambil satu bawah space dengan Purple yang kini akan berhasil untuk bisa diambil. Ken gak akan kasih mudah. Ada sebuah missile trap yang tadi sempat dilakukan langsung di area depan sana. Dengan Forsake yang juga mencoba melompat, memberikan ancaman besar. Dan Adhan untungnya Purple masih berhasil untuk dia ambil untuk gamenya di match yang kali ini. Yang kasih yang gak bisa buru-buru melakukan fokusnya, melakukan platingan terlebih dahulu dengan Kelomang yang juga terlihat harus dia dapetin, tapi males rekan lompatan dan first blood akan terjadi di game yang kali ini. Coklatos masih mencoba untuk memberikan satu buah bantuan lagi, terus mencoba untuk memberikan bantuan, nggak bisa untuk melakukan pertarungan yang cukup membahayakan. Kelomangnya juga akankah kini harus berhasil ya didapatkan di satu buah first blood, malah berhasil dilakukan duluan. Dan Adhan yang menjadi pemain yang berhasil melakukan sebuah pengambilan untuk gamenya di match sekarang. Poin kill pertama, dan tentunya akan cukup bisa membuat pasukan dari tim Onyx ya ini cukup percaya diri untuk bisa melakukan pick up lainnya di game yang kali ini. Coklatos harus berhati-hati dengan dari sekarang, harus mencoba untuk kabur, tertembak dengan secara pasti oleh Onfa yang mencoba untuk melakukan poin kill lagi. Dan kini ada seorang Rafa yang seperti harus melakukan sebuah recall juga terlebih dahulu. Terkena serangan. Kita lihat dari seorang Rafa mencoba untuk memberikan kasbur rotasi juga ke area atas sana ya. Dengan kita tahu Rafa nggak mau pakai sapir ya. Dan like benar-benar bisa jadi senjata yang juga cukup mematikan dengan jarak yang bisa dilakukan dengan jauh ya. Namun harus malah membuat diri pun terkena sebuah Abyssal Arrow. Kita akan diserang Ken yang kini malah nggak dikasih selamat lagi dan lagi. Seorang Adhan berhasil membuka pengambilan langsung ke arah pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ. Dengan Varia juga kini ditumbangkan dan Forsake terkena sebuah double kill. Lihat permainnya begitu baik, bahkan serang Almighty kini juga akan jadi target selanjutnya yang mungkin bisa dipasangkan juga untuk bisa diamankan. Permainan begitu baik dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx di game yang sekarang. Mulai dengan platingan tambahan yang juga kini akan mencoba mereka lakukan, memberikan penyulitan. Tapi Rafa terkena sebuah Abyssal Arrow. Apakah akan membuat dirinya pun hilang begitu saja? Dengan kita juga bantuan dari serang Kars kini malah berhasil terjadi di area bawah sana dengan satu buah headward yang dilakukan serang Coklatos. Tapi lompatan serang Forsake pun kini mungkin bisa mengguncang bencana. Dengan belum ada commit yang juga kini terjadi di area top lane-nya. Belum ada point kill tambahan yang berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ dan juga Onyx di game kali ini. Saling mencoba untuk bersaing dengan permainan yang keras. Apakah ada pick off yang berhasil terkomit kali dengan satu berdema saat Sonic yang masih dilakukan serang legit. Mencoba untuk perlahan memberikan ancaman bersama Rafa yang juga ada di area samping. Pengambilan turtle-nya malah berhasil dilakukan dengan satu retribution yang ternyata masih disimpan. Tapi pick off pun kini berhasil dilakukan ya oleh serang Kars di area bawah dengan Onfa yang berhasil seperti untuk membuka sebuah point kill yang pertama ya. Dengan tentunya clearance yang juga kini sedang dijalankan lagi dan shieldnya perlahan juga mulai mencoba untuk dihilangkan. Dengan Almighty yang juga kini nggak berhasil pulang. Pick up pun terjadi lagi di tangan teman-teman dari tim RRQ. Bahkan mencoba untuk mengambil Karas Kelomang untuk bisa didapatkan langsung di game kali ini. Abyssal Arrow pun juga berhasil untuk mengenai, tapi Ken masih belum bisa bergegas mendekat. Tapi ada seorang Forsake yang kini mencoba membuka sebuah pertarungan. Lompatan tadi berhasil sukses dilakukan meskipun gak ada cover yang cukup baik sehingga harus membuat ternyata seorang Rafa pun selamat kembali ke area belakang. Recall pun langsung dijalankan. Setelah Karas pun juga masih berfokus menjalankan clearance dengan cepat lagi bersama Coklatos. Dan kini apakah berhasil berujung indah dengan tentunya harus mencoba untuk menyulitkan pergerakan dari seorang Onfa yang masih ada bermain di area bawah sana ya. Dengan lihat beberapa serangan tambahan yang juga masih dilakukan serang Lujet, membuka dominasi. Bahkan Almighty sepertinya kini harus mundur secara perlahan dengan darah yang perlahan mulai tipis. Ini akan memudahkan Lujet tentunya untuk bisa memenangkan pertarungan pertamanya. Apakah bisa sukses terjadi dengan Kars yang juga kini harus berfokus untuk bisa menjalankan area di bagian bawah. Wave Minion masih bisa dijalankan, tapi pertarungan pun masih terjadi. Bahkan kini di area tengah, sayangnya ada pemain yang berhasil terculik lagi. Dan Adhan masih menjadi pemain yang cukup bisa membantu ya
pertarungan untuk dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk game yang kalian satu hardboard. Diarahkan yang cukup baik, menculkan seorang Kas dengan bantuan sebuah SOD. Force yang kebetulan semua mega kill. Onfa harus lebih mencoba untuk berfokus juga memainkan platingan di area bottom lane. Maximum charge bakal direlakan untuk bisa membuka vision dengan lebih besar. Dengan Luljet yang kini juga terus mencoba memberikan inflasi dan sebuah turret di bagian tengah pun berhasil dibobol. Menjadi alasan dimana pasukan dari tim Onyx kini akankah berhasil ya mulai mencoba untuk memanfaatkan keadaan di game yang sekarang. Mulai dengan tentunya turret-turret tambahan yang mungkin juga bisa untuk mereka dapatkan ya. WS 8 semangat. Semoga bisa WS lebih banyak gak sih guys. Amin. Dan pengambilan ke arah satu buat turtle yang juga kini haruskah berhasil dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx yang ada di arah top lane sana. Zoni pun saat ini sedang terjadi, tapi Atan pun masih lebih mencoba untuk membuka point kill lagi ke arah depan dengan adanya serang Almighty yang mungkin kini bisa terkena eliminasi. Satu bos santekan berhasil dilakukan oleh serang Atan untuk bisa membuka point kill kelimanya. Dengan harus terkena Abyssal Hero memang harus cukup menyulitkan, tapi masih ada Forsaken juga seperti kini akan terkena sebuah incaran. Untungnya Flicker pun berhasil direlakan. Match 7 masih kosong masih. Lupa Bang Mar katanya Bang Igre. Abis ini Igre, tadi ku skip soalnya. Mau kah Igre abis ini main? Maunya wes sampai Imo, amin. Ya pengambilan ke arah sebuah turtle yang berhasil dimanfaatkan lagi oleh serang Adhan di game kali ini. Boleh Bang Jawi kalau mau ikut. Satu orang kah? Masih ada juga kok slotnya aman. Yang Purple juga kini akan mencoba untuk diambil untuk seorang Adhan. Igre. Berarti masih ada sekitar 5 lagi ya. Karena staff, jadi item lainnya yang juga udah berhasil diambil oleh serang Kars. Kini mencoba untuk membuka platingan tambahan sepertinya di area bottom lane. Dengan sebuah speed push yang tentunya mungkin bisa berujung indah dengan inner turret yang mungkin bisa dihancurkan. Apalagi dengan kini pasukan dari tim Hierarchy yang masih tertinggal dengan cukup banyak dari segi goldnya. Mereka harus cari cara untuk bisa memperkuat lagi dari segi permainan. Aman Bang Jawi, selama masih ada slotnya aman ya. Ores buff yang juga masih bisa didapatkan serang Fari. Kini membawa dominasi. Lupa dengan Forsaken juga berhasil memberikan lompatan dan cil-cil tadi sempat terbuka. Dengan Luljet yang mencoba untuk nekat kembali bermain di bagian depan. Dia saat Sonic sempat terlihat. Namun Cokolatus kini malah berhasil membuka pengambilan ke sang Super Fari di sana. Dan lihat, masih ada geprekan yang mungkin bisa membuat Forsaken pun kini bisa ditumbangkan di bagian depan sana. Wah, ternyata masih gagal untuk melakukan sebuah aksinya ya. Ini Fari terlihat harus menunggu untuk kembali respawn. Ken pun juga nggak cukup baik sepertinya untuk bisa mengcover dari sisi serangan, tapi lebih mencoba untuk memancing agar seorang Luljet kini harus terkena satu buah gankingan. Bahaya, Luljet gak berhasil untuk selamat meskipun tambahan darah begitu deras berhasil untuk dia dapatkan di game yang tadi. Namun gak cukup lama juga akhirnya membuat dirinya pun berhasil terkena eliminasi di game kali ini. Kalau nggak bisa bayar pakai KTP, waduh bayar pakai KTP. Pinjol kah? Halo Kak Mira, welcome. Dengan turret yang juga kini berhasil dibobol, Adhan mulai mencoba untuk memainkan lagi. Tentunya beberapa bantuan untuk bisa mengcover pasukan dari tim Onyx yang lain. Bahkan harus membawa serang Super Fari pun tumbang di bagian depan sana. Airguard masih tercipta dengan adanya Adhan yang malah bergegas malah ke arah sebuah Purple dan harus melepaskan 2 orang member dari pasukan tim Hierarchy untuk pulang ke arah belakang. Persiapan untuk bisa mengambil Carol Lord sepertinya akan lebih ditingkatin ya oleh teman-teman dari tim Onyx karena mereka udah ngambil ke arah Purple sehingga harusnya lebih punya tenaga yang ekstra ya untuk nantinya melakukan sebuah kontes. Meskipun memang untuk kali ini teman-teman dari tim Hierarchy lebih siap sepertinya untuk bisa ngambil Carol Lord yang pertama. Harus bisa lebih diwaspadai ya. Dengan Luljet yang kini harus masih sendirian mencoba untuk memaksakan serangannya, memberikan aksi ke arah serang Forsaken. Namun lihat di area sampingnya begitu free serang Rafa pun apakah bakal terkena tumbangan. Begitu free untuk malah harus kini diamankan. Thames Oplet pun terbuka dan masih ada serang Adhan yang berhasil memberikan pembalasan. SOD akan berhasil terconnect, berhasil munculkan serang Kas dari area bottom lane. Dengan double kill yang juga kini malas terjadi dari seratan dan apakah triple kill karena serang Almighty juga bakal terjadi. Dengan harus kita lihat Purple ya.
Kini akankah mulai dicuri untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx di game yang kali ini? Permainan luar biasa diciptakan dengan pasukan dari tim Onyx yang juga mulai mencoba untuk berfokus ya. Mencoba untuk mengambil kesempatan para Lord yang ada di area atas sana. Apakah berhasil mengambil Lord yang pertama dengan cukup aman? Tentunya harus dibarengi dengan kerja keras. Lord yang pertama berhasil diambil. Ini akan membuka kesempatan untuk pasukan dari tim Onyx mengamankan cara gamenya, meskipun mereka pun juga kini harus kehilangan satu buah turret di area top lane dengan permainan satu wave minion yang ternyata berhasil dipush oleh teman-teman dari tim RRQ untuk gamenya di match kali ini. Lucet masih diam, dan apakah ada sebuah masalah yang lebih terjadi di saat Lordnya pun kini mulai beraksi bermain secara perlahan ke arah bottom lane, dan mungkin ini bisa menjadi tambahan yang cukup bagus untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx untuk mendapatkan turret-turret yang lain nih guys. Abo-abo nggak enak, 0-1 RRQ katanya. Semoga nggak 2-0. Waduh. Kingdom lagi berjaya-jaya kak guys. Dengan Coklatas yang harus juga tumbang, gak adanya seorang roamer dari pasukan teman-teman tim Onyx sehingga akan membuat mereka nggak bisa maksain dari segi pengambilan turret ya. Apalagi dengan cukup disiplinnya ya teman-teman dari tim RRQ mengcover posisi-posisi yang memang ada ya. Sehingga ini akan ngebuat Lord pertama harus hilang begitu saja tanpa ada turret yang berhasil untuk dijalankan ya. Halo Kiara, welcome Kiara. Dan masih harus membuat Almechi pun kini bertahan di arah top lane sana, melakukan lagi platingan dengan cukup cepat. Dengan Nathan yang mencoba untuk mengambil karena beberapa buff. Coklatos pun kini juga akan mencoba untuk bersama-sama dengan beberapa pemain yang lain, dan ada Oracle ya. Menjadi harusnya penambah sebuah efek regen untuk seorang Almechi di game yang kali ini. Dengan 33.000 gold, masih ketinggalan 3.000 dan barrier pun terjadi. Lucet seperti akan dijadikan opsi dengan Fishcrack yang juga tadi sempat dilakukan, tapi Lucet pun masih cukup kuat bertahan. Bahkan Temsopet pun juga kini malah dilakukan dengan bantuan Headguard. Kita masih menyerang, siapakah yang akan jadi opsi tambah untuk bisa kini ditumbangkan, tapi terlalu memaksakan. Seratan pun harus malah pulang dan harus menyisakan Kars yang juga harus tertumbangkan di bagian depan sana. Lihat dengan dua orang pemain yang hilang, mencoba untuk ditambah lagi kah objektif untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan Alpha yang juga masih terus berfokus memberikan beberapa tembakannya ya di bagian depan untuk kali ini, sehingga pasukan dari tim Onyx ya gak bisa terburu-buru untuk bisa ngebuka pertarungan lagi ya. Bahkan mereka pun harus membuat seorang Athan lebih enak untuk bisa mengambil space-nya ke arah sebuah buff-nya yang ada di bagian atas sana ya. Akun baru, iya akun yang lama di aja di unfollow bang, soalnya nggak kepake lagi ya. Dari Cirebon kini harus dilakukan juga untuk seorang Forsaken mengambil momentum. Dengan Nathan yang kini akan jadi opsi berikutnya untuk bisa terkena sebuah point kill. Masih ada sebuah bantuan lebih dengan bantuan Headguard, dan bahkan kini ada seorang Nathan yang berhasil melakukan sebuah triple kill. Looking for Maniac pun kini akan mencoba untuk dia dapatkan dengan purple yang harus dicuri, dan Almighty pun kini harus tadi sempat tertarik membuka ancaman lebih. Namun kini purple pun berhasil diambil alih dengan sebuah Lord kedua yang juga kini akan mencoba diambil. Pasukan dari tim Onyx dalam jalur yang begitu baik untuk match yang sekarang ya. Mereka dapetin space yang begitu luar biasa enaknya ya untuk bisa mengamankan ke arah kemenangan dengan Lord kedua yang tentunya akan mencoba untuk mereka bawa. Yang akan perlahan menimbulkan masalah. Halo Dapa. Dengan sebuah legendary yang malah berhasil juga didapatkan lagi oleh seorang Athan di sana. Contoh kabur, meninggalkan seorang Lucet yang masih sendirian di area belakang. Penaman darah terus juga difokuskan untuk seorang Coklatos membantu seorang Lucet. Tentunya akan jadi garda depan yang sangat-sangat dibutuhkan banget untuk bisa ngebawa cukup banyak assist ya. Apalagi dengan darah yang juga cukup tebal, ini bakal membuat Lucet pun sepertinya akan cukup berfokus ya buat jadi pemain yang bakal nerima damage dari teman-teman tim RRQ. Dan tentunya perlahan juga, tapi pasti mereka juga semakin dalam dari segi damage-nya untuk match yang kali ini ya. Ada Onfa yang punya tembakan yang akan sulit bisa dihentikan. Masih charge, bahkan kita terbuka. Coba menarik juga tentunya serang Lucet di depan sana, dan hilang sudah. Lucet harusnya bersama-sama dengan teman-temannya. Dengan Temsolbet yang juga udah harus dilakukan serangan, hingga punya tempat escape lagi. Yang kini harus memaksakan sepertinya Lordnya untuk jalan duluan. Lordnya berjalan ke area bawah,
mencoba untuk menuju ke arah sebuah base dengan tembakan Donut ini juga cukup dalam. Turret di bagian tengah pun juga udah berhasil didapatkan. Turret lain ini juga akan berhasil dikunci, mencoba untuk menyulitkan pergerakan dan serang Forsaken yang juga kini akan harus terkena sebuah eliminasi. Lompatan terjadi, terapi terlalu cepat untuk bisa melakukan penyerangannya. Serang Forsaken hampir saja berhasil terkena 1 poin kill di match ya kali ini. Dengan tentunya harus membuka lagi teman-teman dari tim Onyx untuk bisa kembali ke area belakang, mencoba memperkuat lagi barisan karena mereka di Lord yang kedua ternyata masih gagal ya untuk bisa memberikan sebuah kemenangan di game yang kali ini ya. Dapa mau ikutan main kah Dapa? Bisi kita masih ada kosong Dapa. Kurang tahu juga nih aku sampai game berapa nih, apakah ini terakhir habis ini. Dengan teman-teman dari tim Onyx yang juga kini harus mencoba untuk berfokus juga karena mereka akan mulai dibayang-bayangi oleh permainan dari pasangan tim RRQ lagi. Belum lagi dengan satu bobar yang juga tadi sempat dilakukan lagi. Dan Almighty harus terkena 1 poin kill. Sebuah counter yang begitu baik berhasil dilepaskan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk bisa ngambil lagi poin kill. Double kill pun berhasil mereka dapatkan. Dengan kini harus membuat Ken pun juga terkena tumbangan. Super Minion pun juga kini mulai mencoba untuk dipasangkan agar bisa masuk ke bagian dalam. Dan Donny Light baik terbuka dengan serangan Rafa di sana, bahkan Forsaken 1 persatu dari teman-teman tim RG pun kini mulai kehilangan pemainnya. Bahkan pun memasukkan berhasil untuk melakukan sebuah double kill di area depan sana dengan Alpha yang kini harus sendirian. Dan tentunya ini bencana karena base-nya langsung mencari dapatkan dan Onyx mendapatkan kemenangannya langsung. Dan RRQ berhasil dikalahkan untuk gamenya di match kali ini. Gila guys, ternyata timnya luar biasa banget teman-teman ya. Adatan berhasil mendapatkan MVP, bahkan belum sama sekali tertumbangkan di game yang kali ini. Berhasil membuka 18 pick off dan belum sama sekali tertumbangkan guys. Gila guys, ini link apa bro? Link Supreme atau link apa ini guys? Dengan Domas juga didapatkan oleh serang Coklatus dan Lujet, saling berkontribusi dengan baik dengan cukup banyak asisnya yang didapatkan oleh kedua pemain tersebut ya. Dengan 2 silver dari Kars dan juga Rafa memberikan juga impact dengan lumayan ya, sehingga mendukung teman-teman dari tim Onyx untuk bisa mempermulus permainan mereka agar bisa dapetin cara gamenya. Dan kalau kita dari teman-teman tim lawannya RRQ kini harus mendapatkan 4 silver dan 1 MVP dari seorang Onfa ya. Dengan 24 berbanding 16 dari segi point kill, durasi pertandingannya 17 menit. Dengan analis yang juga kalian bisa lihat untuk game yang kali. Dan kita akan coba lanjut lagi untuk game yang berikutnya, yaitu adalah game yang ke-7 teman-teman ya. Let's go!